Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Kembali kita jumpa dalam sesi pemasaran politik atau political marketing. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema mewujudkan harapan meraih hasil dengan teknik dasar pemasaran politik. Sebelumnya kita perlu memahami apa sesungguhnya pemasaran politik. Jadi pemasaran politik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang didesain atau direncanakan sebelumnya secara taktis dan juga strategis dalam rangka untuk menyampaikan pesan politik dengan meyakinkan kepada masyarakat umum atau komunitas tertentu yang disasarkan atau yang menjadi target dalam rangka memperoleh kesepahaman, memperoleh kesepakatan, bahkan memperoleh dukungan melalui saluran pilihan tertentu dengan metode pemasaran untuk memenangkan persaingan pasar dan tentu saja meraih hasil yang kita harapkan. Apa yang diharapkan terhadap pesan politik yang kita sampaikan? Tentu saja kita berharap dapat memberikan atau kita dapat mengubah dengan sadar wawasan, informasi, pengetahuan, hingga sikap dan perilaku masyarakat atau komunitas tertentu secara langsung atau melalui tahapan proses dalam rangka mengambil keputusan sesuai yang diharapkan. Karena itu, dalam kegiatan politik kita perlu mengenal apa atau apa saja produk politik itu. Produk politik itu ya institusi organisasi atau partai politik, kandidat atau caleg, serta gagasan atau program. Bagaimana mengelola produk politik ini? Ya, kemampuan institusi organisasi atau partai politik maupun personal individu, yaitu kandidat atau caleg, agar dapat mengelola akan pentingnya keberadaan dirinya sebagai produk politik dengan tepat dan benar. Tentu saja untuk mengatasi permasalahan sekaligus dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat atau komunitas tertentu yang ditetapkan sebagai target market politik kita. Kita tentu saja perlu mengenal apa ya yang menjadi kebutuhan dasar. Bagi komunitas masyarakat tertentu, keutamaan kebutuhan dasar itu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesempatan kerja atau kesempatan berusaha, kesehatan dan keselamatan, pendidikan, dan kesempatan belajar. Memang ada kebutuhan lainnya. Tentu saja masih cukup banyak kebutuhan ataupun keinginan, namun tidak menjadi keutamaan sebagai kebutuhan dasar atau primer. Karena kebutuhan lain tersebut telah tergolong sebagai kebutuhan sekunder dan tersier. Dengan demikian, dari produk politik ini kita perlu memahami bagaimana bauran pemasaran politik.
Yang pertama, produk. Yang kedua, promosi. Yang ketiga, harga. Dan keempat, tempat. Sama dengan kegiatan pada pemasaran produk bisnis atau usaha lainnya di luar politik. Nah, kita coba terangkan produk. Dalam hal ini produk yang dimaksudkan adalah institusi organisasi atau partai politik, kandidat, caleg, gagasan atau program. Produk ini termasuk konsep tentunya, identitas, ideologi, dan kebijakan. Produk juga harus membangun isu politik yang mampu menciptakan image politik terhadap organisasi, terhadap kandidat atau caleg, serta terhadap gagasan atau program. Misalnya, platform organisasi, karakter kandidat atau caleg, serta gagasan, rasional, realistis, dan objektif. Setelah produk, berikutnya adalah promosi. Promosi itu sendiri merupakan satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pesan politik secara terbuka melalui sejumlah media, apakah itu media cetak, media elektronik, televisi, radio, atau media sosial dengan segala jenis dan bentuk yang akan ditampilkan. Bisa dalam bentuk promosi periklanan, pemberitaan kehumasan, ataupun berbentuk event. Yang ketiga, setelah produk, promosi, harga. Harga itu sendiri memiliki nilai. Yang pertama, nilai ekonomi dari harga, yaitu biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya kegiatan. Baik biaya itu dikeluarkan oleh organisasi atau partai politik maupun oleh personal, individu atau kandidat atau caleg. Harga ini sendiri mempunyai nilai yang kedua adalah nilai psikologi. Nilai psikologi ini memberikan rasa nyaman terhadap pikiran dan jiwa yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam merespon pesan yang disampaikan untuk kemudian dijadikan sebagai suatu komitmen kebenaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, dari harga ini juga memiliki nilai dari segi citra, yaitu menanamkan keyakinan kepada seseorang atau sekelompok orang sehingga akan memberikan nilai citra positif terhadap institusi organisasi atau partai politik, memberikan nilai citra positif kepada kandidat atau caleg, serta memberikan nilai citra positif terhadap gagasan atau program. Setelah produk, promosi, harga, tempat. Dalam kegiatan politik, tempat dimaksudkan adalah daerah pemilihan atau dapil, yang merupakan tempat untuk mendistribusikan atau untuk kita menyampaikan pesan politik. Tentu saja selain membangun komunikasi yang tepat, diperlukan pemetaan realistis terhadap struktur dan karakteristik masyarakat, khususnya pada aspek geografis dan demografis. Dalam metode komunikasi, paling tidak kita mengenal subjektif komunikasi dan atau komunikasi di bawah sadar dan objektif komunikasi, yaitu
komunikasi yang dilakukan dengan sadar. Ada perbedaan. Jika komunikasi di bawah sadar atau subjective communication, kita bisa melakukan komunikasi meyakinkan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan melakukan kontak pikiran atau menghubungkan pikiran, walaupun itu dilakukan pada jarak jauh. Sementara kepada target kita itu akan menerima dan memahami apa yang pesan-pesan kita sampaikan. Berbeda halnya dengan objective communication atau komunikasi atau yang dilakukan dengan pikiran yang sadar, sehingga pesan-pesan yang diterima itu tidak langsung diiyakan, tapi melalui sebuah analisa, pertimbangan, kondisi objektif, realistis, logik sebelum mengambil keputusan. Nah, untuk metode komunikasi ini kita akan membahas bersamanya pada kesempatan yang lain. Jadi tentu dengan atas pertimbangan tertentu, maka kita akan menyiapkan satu sesi khusus untuk membahas bersama tentang metode komunikasi, karena metode komunikasi ini memang sangat penting dalam melancarkan dan melanjutkan penyampaian pesan politik secara efektif dan secara efisien. Kita perlu memahami sebenarnya apa tujuan pemasaran politik. Yang pertama, pemasaran politik ini bertujuan bagaimana kita dapat mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku seseorang atau sekelompok orang agar dapat menerima, memahami, menyepakati, bahkan mendukung pesan politik yang disampaikan. Yang kedua, pemasaran politik ini juga bertujuan bagaimana membangun citra positif terhadap produk politik, yaitu partai politik dan kandidat atau caleg khususnya. Yang berikut adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, karena sesungguhnya partai politik dan kandidat atau caleg memiliki kualitas, integritas, dan dapat dipercaya, serta platform benar-benar sesuai yang diharapkan atau dibutuhkan. Yang berikut sekaligus kita mengenalkan atau sosialisasi atas prestasi dan kinerja partai politik dan kandidat atau caleg, tentu saja melalui berbagai media yang kita pilih dan kita tentukan. Media publikasi sebagai sarana kita untuk menyampaikan pesan politik sangat perlu kita mempertimbangkan terhadap pilihan media mana yang akan kita gunakan yang benar-benar efektif serta efisien biaya yang akan dikeluarkan. Memang media tersedia mulai dari media cetak, radio dan televisi, media sosial, hingga event. Secara khusus, media sosial dengan memanfaatkan media sosial melalui sejumlah akun khusus berbayar tentu akan terasa cukup efisien dan efektif. Dengan jumlah biaya terukur, mampu mengantar dan menyampaikan pesan politik kita langsung pada sasaran atau pada target setiap individu anggota masyarakat yang kita sasarkan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Catatan khusus perlu kami sampaikan bahwa dalam
akun ini diperlukan mengcreate dan melakukan kreativitas pengembangan sejumlah akun khusus media sosial berbayar tentu untuk menyampaikan pesan-pesan politik kita. Materi publikasi cukup dibuat dalam bentuk soft file atau soft copy atau dokumen digital dalam bentuk atau sesuai keinginan. Katakanlah spanduk, baliho, banner, brosur, leaflet, kartu nama, dan bentuk lainnya, tanpa harus diproduksi secara hard file atau hard copy. Jadi, dalam memproduksi materi publikasi ini sudah terjadi efisiensi biaya yang sangat luar biasa. Dengan memanfaatkan akun yang kami maksudkan tadi, bahwa jangkauan pesan politik kita yang tersampaikan dapat ditentukan estimasi jumlahnya dengan menyesuaikan jumlah biaya. Demikian juga individu atau kelompok masyarakat yang kita sasarkan, hingga tempat pun dapat dibatasi secara khusus pada daerah pemilihan. Dengan menggunakan metode penyampaian pesan ini akan diperoleh hasil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terhadap pesan politik yang telah kita sampaikan, mulai dari yang menyukai, yang menerima pesan kita, yang dapat memahami pesan kita, hingga yang memberi dukungan. Kita dapat mengetahuinya melalui nomor kontak yang kita terima. Ini satu hal yang sangat efisien dan efektif dan cukup terukur. Baik, secara khusus bahwa akun media sosial yang dimaksud ini untuk penggunaannya dapat kita membahasnya bersama dalam sesi tersendiri pada kesempatan lain atau kesempatan berikutnya, insya Allah. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika sahabat-sahabat menyukai, silakan like, share, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.